Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita membaca hikmah dari kitab Dartin. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri. Karena tadi ada kaitannya dengan peristiwa Mi'raj. Jadi kita biar tahu. Pada suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail. Kalau Bapak pernah berangkat ke Makkatul Mukarramah, kita tahu. Tapi kalau belum tahu bisa lihat di gambar. Indal baiti muttaji'an baina rajulain. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail di sanding Baitullah, di sisi Baitullah, ya, dalam posisi baginda Nabi sedang istirahat, tidur dalam posisi miring, tidur posisi miring karena itu disunahkan oleh Rasul. Apalagi ala syikil aiman, ya. Masukkan itu dengan mabah. Baina rajulaini. Jadi baginda Nabi ketika sedang beristirahat berkeluh kesah dengan paman-pamannya. Rajulaini ini ada yang disebutkan dua paman baginda, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. In atahu Jibril wa Mikail. Tiba-tiba datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Luar biasa. Baginda Nabi yang datang malaikat Jibril. Kalau kita yang datang bukan kredit. Wa ma'ahu malakun akhar. Ternyata bukan Jibril dan Mikail saja, akan tetapi diiringi dengan malaikat-malaikat yang lain. Karena jumlah malaikat itu sangat banyak. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Jadi ketika itu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat yang lain berangkat membawa kanjeng Nabi, ya, membawa baginda Nabi di dekat sumur Zamzam. Yang konon katanya Zamzam itu termasuk salah satu air yang penuh dengan keberkahan. Tergantung kita niatnya apa. Ya walaupun tetap niatnya kita minta pertolongan kepada Allah, ya. Tapi air Zamzam itu termasuk air karomah. Beda dengan air-air yang ada di kita, ya. Fastalqauhu ala Allah. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail membawa baginda Nabi di sumur Zamzam, lalu dalam posisi tidur terlentang. Fasyaqqa min sagratin nahrihi ila asfali batni. Dalam posisi yang terlentang baginda Rasulullah SAW, dibukalah dada beliau oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Dikeluarkanlah dari isi-isi yang ada di dalam, dari berbagai kotoran-kotoran yang bersifat duniawi. Padahal baginda Nabi itu sudah suci, ya, sudah bersih, sifatnya maksum. Tapi dalam peristiwa ini baginda Nabi disucikan kembali, jauh dengan kita. Makanya ada sebuah syair
Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Jadi ibarat kata manusia ini adalah batu. Ya batu apa ya? Gantik. Ya kan? Kita umat baginda Nabi itu diibaratkan sebuah batu. Dan sama baginda Rasul pun sama batu. Tapi beda jenis. Kalau kita batu koral, Batu bangkong. tapi kalau baginda Nabi batu permata. Oh, jadi jauh. Harga negara lain. Jauh. Batu bangkong. Nah, baginda Nabi sudah bersih, sudah suci, disucikan kembali. Nah, kita sudah kotor, gak mau disucikan. Ya. Iya gapet. Ya kan kita ini sama-sama nih diciptakan dari unsur yang sama kan? Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, ya. Betul. Sepakat. Manusia itu diciptakan dari tanah. Tapi jenis tanahnya macam-macam. Ya betul. Benten tanah sing subur. Yang uripnya subur. Benten tanah sing gersang. Ya atos ya. Anak tanah sengketa ribut bae pengen. Ya kan? Jadi tanah masing-masing mau kita lihat. Tanah sing apa? Tinggal pikir-pikir dengan baik mah. Gersang panas. Tanah beranjangan, pecah guys. Tapi diciptakan dari unsur yang satu yaitu tanah, tapi jenisnya masing-masing. Ya karib anu baik. Tanah yang kecil kasih subur. Sama kita dengan baginda Nabi bagaikan batu, tapi kita membatunya batu koral. Tapi kalau baginda Nabi batu permata. Walaupun sama-sama satu mobil ya harganya beda. Wa asyraha sadruhu fastakhraja qalbahu faghsalahu thalatha marrat. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya, disucikan kembali, dibersihkan kembali dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Sehingga baginda Nabi tidak memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Karena sudah suci, disucikan kembali. Sehingga penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu sudah dibersihkan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika baginda Nabi dipuja oleh umatnya tidak merasa bangga diri. Ketika dicaci oleh umat-umatnya, baginda Nabi tidak merasa kecil hati. Beda dengan kita kan? Kalau kita kebanyakan dipuja, disanjung, bangga hati, ya kan? Ketika dicaci, Gede hati. Gede hati. Oh. Kenapa? Ya udah pernah dibelah ceker malaikat Jibril. Belah malaikat Jibril. Kan kupat. Oh. Orang gitu. Dari masyarakat kita gambaran bahwa kanjeng Nabi dibelah dadane ya, dibedah itu digambarkan kergai kupat dibelah. Iku nemetakan barang supaya anak cucu kita tahu sama sejarah. Ya enggak? Karena ada sebuah istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu sangat penting. Wa naza'a makana bihi min adab. Malaikat Jibril membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam
hati Nabi, sehingga baginda Nabi termasuk orang yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk orang yang mulia, yang mulianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah Nabi ketika dihina, Nabi tidak membalas menghina. Baginda Nabi dihina, tapi baginda tidak membalas menghina. Ketika bagindanya dicaci, tidak membalas mencaci. Jadi sangat luar biasa, santunnya itu luar biasa. Beda dengan kita kan, kita dihina satu kali, kita ngebalasnya 2 kali sampai 3 kali. Kita dicubit, balasnya nonjok. Kita ditonjok, berantem. Summa ata bi muslim min zahab mumtad hikmatan wa imanan. Kemudian malaikat Jibril ya dibantu oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail membawa suatu tempat yang dari emas, tapi ternyata tempat itu penuh dengan hikmah, sehingga hati Nabi itu, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi itu sangat penuh dengan hikmah. Sifat baginda Nabi penuh dengan kebijaksanaan. Ya, baginda Nabi itu luar biasa, humoris, tapi humornya juga beneran loh. Ada suatu ketika baginda Nabi ditanya oleh aki-aki dan nini-nini. Kata aki-aki, "Ya Rasulullah, di manakah tempat saya ketika nanti di yaumil akhir? Apakah di surga ataukah sebaliknya?" Baginda Nabi dengan hati yang tenang, dengan senyumannya yang manis, walaupun saya tidak pernah melihat senyumannya baginda Nabi, tapi saya membayangkan betapa manisnya senyumnya baginda Nabi. Ya. Dengan hati yang tulus, baginda Nabi menjawab, "Wahai aki-aki, wahai nini-nini, di surga itu tidak ada aki-aki dan nini-nini." Nangis. Jadi di surga itu boten wonten cepele wong tua. Nangis. Nangis. Di hari kono kita udah masuk surga. Ketua. Wis ketua. Kita kan itu. Wis ketua, wis kelewat. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi jorangan, tapi jorangan emang serius. Memang betul ning surga niku boten wonten wong tua. Tapi aki Nabi sedih mengke lawan aki lebet ning surga niku usiane enom malih. Lusuk. Akhirnya sing arep sedih maukah bisa ketawa kembali. Jadi begitulah dakwah Rasulullah itu luar biasa. Ya. Jadi ada humoris-humorisnya gitu. Ya walaupun ini adalah hikmah. Ya. Wa imanan dan keimanan. Jadi baginda Nabi penuh dengan kebijaksanaan, tutur katanya sopan dan santun. Dakwahnya juga dakwah bilhal. Ya. Kebanyakan baginda Nabi itu dakwahnya bilhal. Kadang kita mah dakwahnya dakwah bilqaul ya. Ngomong gitu kan besok ngelakoni mau orang kadang ayo kita kesini kita lakukan kebaikan dan lagi mau dondok bayar
ngajak menggotong royong dari mah. Jadi itu artinya dakwah bil qaul. Kamu coba bohong. Iya. Jadi Rasulullah dakwah bil hal, ya. Dakwahnya bil hal. Ketika baginda Nabi ngajak gotong royong, kanjeng Nabi ikut turun di pita. Baginda Nabi ngajak perang, tanangin Arab siap. Tapi kalau saya tambahin satu lagi, dakwahnya bil ngeriu. Ya. Karena dakwah bil qaul akeh beban, dakwah bil hal sumeh, tapi dakwah bil ngeriu semangat. Dikit. Dikit. Ya, kalau doa tanong atuh geus ngeriu banyak. Soal nunggu dikit. Wong ngeriung dia betul cerat dia. Luar biasa. Kalau dakwah bil ngeriu. Bagus. Sangat boleh bulan Ya walaupun tidak ada. Ya bagus suaranya. Tapi itu pencetus, ada inovasi yang jadi sejimalin dakwah bil ngeriu. Karena ketika diajak ngeriu semangat, luar biasa kusarut. Waduh, miring pecinya. Luar biasa ngepeci. Alah. Bahkan ada di tetangga kadang-kadang. Ya keburu-buru pada gue malah. Doa keburu-buru kan miring. Iya, tapi luar biasa. Anu aku gitu mah keburu-buru deh. Wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Jadi hati Nabi dipenuhi 4 perkara oleh Allah, berupa yang pertama hilman itu bijaksana ya. Jadi kebijaksanaan sangat luar biasa. Hilman itu di atas sabar. Sabar itu kalau ditonjok orang lawan. Sabar. Boleh duit doang. Tapi hilman, kamu ditonjok bikin duit. Ya. Dicaci, nggak ngebalik caci. Justru dikasih uang yang dicaci tadi itu. Dikatain, lo dikatain sama si abang tuh. Apa sini bang? Ini bang. Itu namanya hilman. Kita mah nggak bisa kan? Salah jam Itu namanya hilman. Buat ilman, nah yang kedua, baginda Nabi diisi dengan ilmu. Jadi ilmunya sangat luar biasa. Yang belajarnya juga langsung dengan malaikat Jibril. Ya. Maka ada yang disebut ilmu laduni. Kalau bisa, ya ilmu itu dipelajari semua. Bahkan di sini ilmunya itu kalau kita lihat kalimahnya nakiroh. Nakiroh itu berarti baik ilmu agama maupun ilmu umum kita pelajari. Karena kalau kita ingin jauh terbang tinggi, maka harus punya 2 sayap kanan dan sayap kiri. Sebelah mutar dia. Ya. Kalau ingin terbang tinggi, sayapnya sebelah doang, capek mas. Muter-muter, Pak. Lekor. Ya. Tapi kalau dengan 2 sayap, bagaikan burung yang terbang ke angkasa, ya kan? Sayap kanan adalah ilmu agama, sayap kiri adalah ilmu dunia. Toh baginda Nabi juga mengajarkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang disebut pertama dulu dunia apa akhirat? Rabbana atina fi dunia dulu. Setelah dunia beres baru akhirat, ya kan? Jadi kira-kira ketika kita ada di dunia, ya kita harus bisa ilmu yang ada di dunia. Terus kiri yang salah. Dia manik. Dunia. Jadi kita akan dunia satu gampang. Ilmu dunia juga perlu. Goblok. Ini bakal protes kan? Yang orang dipet terus salah. Karena itu tuh ketinggalan. Kalau tukang menteri orang itu. Iya, bukan tapi kan protes kok. Jadi si tak cari problem baik. Mulai. Ketinggalan. Wa yakinan. Yang ketiga, baginda Nabi hatinya diikat dengan keyakinan. Baginda Nabi keyakinannya udah luar biasa. Beda dengan kita kan, kita yakinnya masih ngambang antara yakin dan tidak.
Masih ragu. Tapi insya Allah, makanya harus kita isi dengan ilmu agar keyakinan kita mantap kepada Allah. Wa islaman, dan keislaman. Jadi baginda Nabi setelah hatinya dibersihkan, disucikan oleh Allah, lalu diikat, dilengkapi dengan 4 hal: ilman, ilman, yakin, dan Islam. Ya karena insya Allah dengan kita 4 ini, ya kita punya sifat hilman. Hilman itu artinya kita tidak mudah emosi lah, sabar, ya. Kalem. Orang tua dulu menggambarkan yang 4 ini bagaikan ya lepet ya. Lepet kan disindet bu. Kenceng. Oh, disindet sing kenceng kan. Mengudara. Lontrong kira-kira lontrong. Kalau kendal meredati mah Buyar. mantap ya. Kalau orang bengek, Arab terangkan makanan, ke orang bakal paham. Jadi diterangkan wis kupat baik kalau lepet. Jadi lontrong. Amin ngerti. Disindet kok nak kenceng keyakinannya, keilmuanannya, Islamnya. Sindet nak kenceng. Karena merubah gati kudu dijokon lepatan ini kumpul. Terus beres, kanjeng Nabi hati dibersihin, dikei bekal, sebab perjalanan itu butuh bekal. Ya, kita jalan-jalan di Banten kan perlu bekal. Oh, kondisi kita sing dulu. Iya. Lah kau mau jalan di akhirat mah, ikut lebih disiapkan. Karena perjalanan ke akhirat jalannya sangat jauh, tidak akan pernah kembali lagi. Ya balik mana baru bakal diterima ke masyarakat. Kerasan harus tetap di kanan. Sudah kira rusuk. Walaupun dulu bilangnya seia sekata senada seirama, bohong. Ya orang bohong barangnya mah. Tapi dengan hati mau apa ya? Beda. Nah, wes sudah beres, disiapkan. Summa ata bil buroki. Benten yang bacanya summa utia bil buroki. Sampun beres. Oh, diisi dengan ilmu segala macam. Baginda Nabi dipertemukan dengan buruk. Buruk itu sebuah kendaraan ya. Wa huwa dabatun abyadu tawilun fauqal himar wa dunal bidar. Sebuah binatang yang berwarna putih, tingginya lebih dari himar, tapi di bawah bidar, itu keledai. Kira-kira seperti itulah. Itu dulu kendaraannya baginda Nabi pakai buruk. Kalau kira-kira sekarang ketua PAC kayaknya Pak Jirul gitu. Ya kan, berwarna putih, rodanya 4, Pajero Sport. Nakam bayai baik. Kalau nggak ada Pajero Expander tuh. Yes. Jadi sudah. Wakil sudah ada. Tinggal ketua PAC sama ketua MPS. Yang belum. Kalau benar ya. Insya Allah, ya. Itu saking cintanya Gusti Allah kepada baginda Nabi, karena memang kebiasaan umat manusia itu berkendara, sehingga baginda Nabi itu ketika hendak melaksanakan perjalanan itu disiapkan kendaraan, karena nggak biasa manusia itu berjalan kaki, biasanya berkendara. Entah kendaraannya apa, ya masing-masing. Ya. Dan kehebatan buruk itu kecepatannya sangat luar biasa, melebihi kecepatan cahaya. Jadi sejauh mata memandang sudah nyampe. Ya, kalau ada di dunia sekarang, pasti rebutan.
karena tidak ada hambatan untuk macet kan. Jadi sejauh mata memandang di situ sudah nyampe. Sudah siap, berangkatlah. Di dalam perjalanan ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu fasaru hatta balagu ardon dzata nakhlin. Berjalan baginda Nabi diamping itu didampingi sebelah kanan malaikat Jibril, dikawal sebelah kiri malaikat Mikail, kawal. Sama dengan ulama-ulama kita, ya kan? Kiai-kiai kita dikawal. Sebelah kanan ada banser, sebelah kiri ada banser. Ternyata, Isra Mi'raj pun baginda Nabi dikawal oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ternyata banser itu luar biasa ya. Bagaikan malaikat. Luar biasa. Jadi metodenya dari kisah Isra Mi'raj. Sebelah kanan dikawal banser, sebelah kiri dikawal banser. Ya, ini yang wujud faktanya. Kalau ini kan cerita, ya. Perjalanan baginda Nabi dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi saya gambarkan seperti itu. Hatta balagu ardon dan tanah, sehingga mereka datang dalam satu tempat yang dimana di tempat itu ada sebuah pohon kurma. Faqala lahu Jibril inzil fasolli. Jibril berkata, wahai Muhammad, turunlah sebentar, salatlah engkau di sini. Ya. Baginda Nabi ketika dapat perintah dari malaikat Jibril langsung turun, langsung kerjakan sholat. Enggak banyak nanya. Sholat, orang saat apa kita berkat orang kan? Jadi begitu berarti sholat kerjakan. Orang kan yang sholat apa nih? Orang. Berapa rakaat? Orang. Salat baca apa? Orang harus buat kerjakan gitu. Misal benar salah ya nanti belakang. Nah ini lagi sejarah. Fasoli hauna. Kemudian baginda Nabi Muhammad turun dalam tempat ini, sholat 2 rakaat. Faqala lahu Jibril, atadri aina shalaita? Wahai Muhammad, tahukah engkau di mana tadi engkau sholat? Faqala la. Baginda Nabi menjawab, tidak tahu ya Jibril. Di daerah mana Jibril sholat? Qala shalaita di Thayyibah wa ilaiha al-muhajirun. Jadi baginda Nabi dijelaskan bahwa pertama kali datang yaitu di tanah Thayyibah. Dulu namanya Thayyibah, dikenal dengan sebutan Thayyibah. Kalau sekarang disebut dengan Madinah. Jadi Arabnya baik ngali-ngali, orang-orang. Dulu dikenal dengan istilah Thayyibah karena memang tanahnya sangat luar biasa. Dan sekarang disebut dengan Madinah, Madinatul Munawwarah. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya Kakasan yang ada di sini, insya Allah mudah-mudahan pemerintah sudah membuka nanti itu akan datang ke Madinah. Nanti doakan kita di sana kan. Dan dari jamaah kita kan luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Walaupun memang sebetulnya mestinya tahun kemarin, tapi karena pemerintah kita bahkan di berbagai belahan dunia pun ditutup karena COVID,
mudah-mudahan kita berdoalah bulan haji tahun depan bisa berangkat gitu ya. Tahun ini. Di bulan haji ini tahun ini nih, berangkat gitu. Amin. Mudah-mudahan. Ya, Gaya mudik itu berangkat. mudah-mudahan. Ya. Lalu sama mantan diri ke digembor, weh jamaah. Kumpulan lang, Majlis Taklim. menyorot dengkap. Insyaallah. Kali nahrawi cikele kabeh mriki. Sosial. Usul Balap-balap yuk. sahabat Ansor, sahabat Panser kasih mriki usul. Jadi hijrah. Hijrah Kanjeng Nabi kan Madinah. Harus supaya kerangasan kan. Cilik. Ini digambarkan, dijelaskan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, pertama kali engkau sholat itu adalah di tempat yang bernama Thayyibah. Sekarang dikenal dengan istilah Madinah. Yang insya Allah nanti engkau akan hijrah ke sini. Oh, berarti ketika kejadian Isra wal Mi'raj itu Nabi belum hijrah. Karena dijelaskan nanti engkau Nabi wong Mekah, sahabat-sahabat Nabi wong Mekah itu disebutnya sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah. Jadi wong-wong Mekah itu disebutnya sahabat Muhajirin. Hijrah pindah di Madinah. Kanjeng Nabi di Madinah akeh baturan. Nah, batur-baturnya kan disebutnya sahabat Ansor. Jadi kita sahabat-sahabat Ansor tafahulan, mari sahabat-sahabatnya. Jadi insya Allah sahabat Ansor dapat barokah lah, dapat karomah, dapat sahabat dari baginda Nabi. Karena sahabatnya sahabat Ansor. Jadi insya Allah ya Ansornya yang militan. Jadi kita panggilnya sahabat karena tafahulan dengan beliau, dengan baginda Nabi. Punya sahabat di Madinah namanya sahabat Ansor. Kenapa dikatakan sahabat Ansor? Orang-orang Madinah itu adalah menolong ya, Ansor-Ansor itu menolong ya. Ini kata Nasoro kan? Nah, itu kan menolong siapa? Menolong ketika Nabi hijrah pindah dari Mekah, disambut oleh orang-orang Madinah, ditolong perjuangan dakwahnya, itu namanya sahabat. Jadi kita ini hobinya menolong sebetulnya. Menolong siapa? Menolong para pemuda, menolong ya masyarakat. Itu kita tolong. Makanya orang menolong tanpa pamrih. Ya. Tapi insya Allah barokah. Ya mungkin pertemuan ini ya kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama sangat penting adalah ilmu. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu insya Allah kita akan terasa lebih mudah. Dengan ilmu insya Allah kita beramal, dan amal itu insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Oleh karenanya kewajiban menuntut ilmu pun sampai ke liang lahat. Dan ketika kita berhasil mendapatkan ilmu, jangan sampai dengan sebab ilmu itu nanti kita berlaku sombong. Karena pada hakikatnya ilmu adalah titipan. Kita bisa apa? Itu titipan. Ketika Allah mengambil kembali ilmunya, ya kita nggak bisa apa-apa. Toh kita terlahir dari rahim ibu pun tidak bisa apa-apa kan? Kecuali nangis. Dan kembali pun nanti masuk ke yang lahat nggak bawa apa-apa. Kan orang isin mah orang di kapal itu berhubung isin itu kan. Ya masih jelek bagus belum jodan enggak. Kalau masih kecil mah harus protek jeruk kan. Makanya jadi almarhum Gus Dur mah wis dibungkusnya aja kalau kayak kafan. Kalau godong gedang banyak. Endah apa? Dalam ditambah di kalau malaikat panro buka kita mau diduong.
pesan. Bandung. Gemblong. Ini gemblong kan udah lama makan. Paling gak ditunggu bang. Bisa baik. Iya. Mana Zota? Wallahu a'lam. Ya bukan ada pertanyaan.